Bayangkan dunia tanpa operasi. Tidak ada pembedahan jantung, tidak ada transplantasi organ, bahkan operasi sesederhana menjahit luka pun mungkin tidak pernah ada. Namun, 1000 tahun yang lalu, seorang dokter Muslim dari Andalusia sudah meletakkan dasar ilmu bedah modern. Dialah Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Al-Zahrawi lahir sekitar tahun 936 Masehi di kota kecil Zahra, dekat Cordoba, Andalusia. Kota ini saat itu adalah pusat peradaban Islam di Eropa, penuh dengan ilmuwan, filsuf, dan karya seni. Dari kecil, ia hidup dalam lingkungan yang mencintai ilmu. Namun berbeda dengan kebanyakan ilmuwan pada zamannya yang fokus pada filsafat atau astronomi, Al-Zahrawi memilih jalan kedokteran. Ia belajar anatomi, ilmu penyakit, hingga cara tubuh manusia bekerja, sesuatu yang pada masa itu masih dianggap penuh misteri. Al-Zahrawi tumbuh menjadi seorang tabib istana di Cordoba. Karirnya tidak instan. Bertahun-tahun ia belajar, melakukan percobaan, dan mengabdikan diri di rumah sakit. Yang menarik, ia bukan hanya seorang dokter yang mengobati pasien, tapi juga seorang guru. Ia mengajarkan murid-muridnya dengan metode yang unik. Tidak hanya membaca teori, tapi langsung praktik dengan peralatan yang ia buat sendiri. Selama lebih dari 50 tahun ia mengabdi, hingga akhirnya menulis karya monumentalnya, Kitab Al-Tasrif, ensiklopedi medis setebal 30 jilid yang kelak mengubah sejarah dunia medis. Disinilah mengapa ia disebut Bapak Bedah Modern. Dalam Kitab Al-Tasrif, ada satu bagian khusus tentang bedah yang berisi ilustrasi lebih dari 200 alat bedah. Pisau bedah, gunting operasi, tang, hingga jarum jahit khusus untuk tubuh manusia, semuanya pertama kali digambarkan dan dijelaskan olehnya. Bahkan banyak bentuk alat itu masih dipakai hingga sekarang, meskipun dengan bahan dan teknologi lebih modern. Ia juga menjelaskan teknik operasi yang rumit pada masanya, seperti menghentikan perdarahan dengan kauterisasi, atau membakar jaringan untuk menutup luka, mengangkat batu kandung bemih dengan prosedur operasi, operasi sesa untuk melahirkan bayi, bedah gigi, dan perawatan luka. Bayangkan, 1000 tahun lalu, Al-Zahrawi sudah menulis cara melakukan bedah yang sistematis. Sementara di Eropa saat itu, masih banyak dokter yang percaya penyakit berasal dari roh jahat. Tentu, perjalanan Al-Zahrawi tidak tanpa kontroversi. Banyak orang pada zamannya menganggap operasi itu terlalu berbahaya dan tidak manusiawi. Ada yang menuduhnya melakukan tindakan eksperimen pada tubuh manusia. Selain itu, setelah Andalusia jatuh ke tangan Kristen, banyak karya ilmuwan Muslim dibakar atau dihapus. Tetapi Kitab Al-Zahrawi justru diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan dipelajari di universitas Eropa selama berabad-abad. Ironisnya, banyak orang Barat mengenalnya dengan nama Abu Qasim dan melupakan bahwa ia seorang ilmuwan Muslim dari Cordoba. Kitab Al-Tasrif menjadi rujukan utama ilmu kedokteran di Eropa hingga abad ke-17. Dari situlah lahirlah dokter-dokter besar yang kemudian mengembangkan bedah modern. Al-Zahrawi bukan hanya penemu alat bedah, tapi juga pelopor pendidikan kedokteran berbasis praktik. Ia mengajarkan bahwa dokter sejati tidak hanya harus pintar membaca buku, tapi juga terampil menggunakan tangan. Bahkan konsep dokter spesialis yang kita kenal sekarang juga berakar dari metodenya. Ada yang ahli bedah, ahli penyakit dalam, ahli gigi, hingga spesialis wanita dan anak. Nama Al-Zahrawi mungkin jarang terdengar dibanding ilmuwan besar lain seperti Ibnu Sina atau Al-Farabi. Tapi jasanya besar, dari pisau bedah sederhana hingga ilmu pembedahan modern yang menyelamatkan jutaan nyawa. Kisah Al-Zahrawi mengajarkan kita bahwa ilmu yang bermanfaat akan terus hidup, bahkan 1000 tahun setelah sang pemiliknya wafat. Dan dari sini kita bisa belajar satu hal, bahwa karya yang tulus untuk umat akan menjadi warisan abadi yang melampaui zaman.